Kita harus gimana sih ketika floating itu minus banyak banget? Nah, kita bakalan bahas di video ini. Pengalaman saya trading udah lumayan lama dan rugi banyak itu dulu itu sering banget. Nah, sekarang udah terminimalisir dengan karena udah pengalamannya udah banyak. Kalau rugi kita udah resikonya udah terjaga. Mau rugi berapa, kalau mau untung berapa itu udah mulai kejaga. Kenapa? Ya karena udah pengalamannya banyak. Di video ini kita bakalan bahas dari A sampai Z. Teman-teman lagi floating minus banyak, mungkin bisa lihat video ini sampai akhir. Sebelum itu, selamat datang semuanya. Kalau yang masih baru, nama saya Rizky Aritama. Saya udah trading udah lama banget. Saya dikenal dari platform edukasi dan pendanaan trader sampai 80 juta per orang di sekolahtrading.id atau setra.id, dan itu semuanya gratis karena visi kita untuk bantu teman-teman para trader Indonesia. Oke, kenapa floating minus bikin kita gila? Ya nggak gila sebenarnya ya. Apa ya, pusing kepala kadang-kadang kan, kemudian emosi itu jadi nggak stabil. Nah, itu yang kita namakan gila, karena emosi nggak stabil, sering marah-marah, kemudian ada orang salah sedikit aja mau nonjok, gitu kan, orang gila. Kenapa? Ada dua hal, yaitu amigdala dan reaksi emosional dalam trading. Yang pertama, dalam otak itu biasanya ada alarm. Jadi amigdala di sini berfungsi sebagai alarm untuk ancaman. Oh, ini lagi mengancam nih. Jadi kalau ada ancaman, bagian otak tersebut yang memang apa ya, ke-trigger, ngasih alarm. Yang kedua ada namanya panik. Nah, ketika kita itu panik, lihat teman-teman ketika lagi panik, ya, ketika lagi panik, keputusan yang diambil itu biasanya nggak rasional. Makanya ketika teman-teman itu loss banyak banget, kadang-kadang juga apa ya, seharusnya minusnya itu cuma segitu, tapi bisa lebih dalam minusnya. Jadi contoh nih, modalnya 100 juta, harusnya minus 10 juta aja teman-teman, oh nggak sesuai, close. Tapi ketika panik, kemudian keputusan rasional di situ keluar, itu lebih dalam jadinya. Lebih, apa ya, 10 juta tiba-tiba margin call, 100 juta habis uangnya. Atau kalau nggak gitu malah gini lagi yang lebih parah. Minus sampai di 90 juta, kemudian kurang dikit tuh, dia deposit lagi 100 juta. Kemudian lebih panik lagi, dia naikin lotnya sampai rugi di 200 juta. Nah, biasanya orang seperti itu. Itu karena apa? Panik. Kemudian bagaimana cara kita untuk decision atau keputusan ini tetap stabil? Nah, balik lagi, kenapa kok panik bisa seperti itu? Karena study shows that 85 of decision, ada 85% decisi yang dilakukan saat mereka itu panik, situasinya menjadi nggak terkontrol, kemudian terlalu dilebih-lebihkan, emphasizing, kemudian rational thinkingnya itu nggak ada, nggak ada rasionya, nggak ada apa ya, nggak ada pikiran tenang, itu nggak ada di sini. 85% kalau orang panik. Makanya teman-teman mungkin ketika panik, mungkin diem dulu aja. Oh, saya lagi loss banyak banget, mungkin di close. Oh, nggak bisa mas, nggak usah, di close aja. Nah, kita lihat ada beberapa cara untuk itu. Oke, cerita lengkapnya. Saya ingatnya itu minus 11.000 sampai minus 12.000 floating, masih belum itu floating. Modal agak lumayan, cuma itu floating. Minus 11.000, minus 12.000 itu udah ngawur banget, pikiran udah kemana-mana, panik karena itu uang kartu kredit. Nah, di dimana 10.000 uang kartu kredit, kita harus bayar bunganya berapa persen? 20% berarti berapa? Di 20 juta 1 tahun kartu kredit, gila itu. Makanya kenapa saya saranin teman-teman itu jangan pakai uang orang atau jangan pakai kartu kredit untuk trading. Sama kayak saya nanti. Ketika minus banyak seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya bingung, saya masukin uang lagi, kemudian oh ini nanti udah disupport yang kuat banget, ini pasti koreksi ini. Saya buy yang banyak banget, ternyata apa? Turun dan habis uangnya, margin call. Serius. Dan itu bikin saya kayak, bayangin 11.000 USD, berarti berapa itu? Atau 11.000 AUD dulu. Jadi sekitaran di 120-130 juta floating minus, bukan modalnya. Nah, dari sini kesalahan fatal itu yang saya lakukan itu averaging down. Kalau teman-teman yang nggak tahu averaging down, contoh, di sini buy posisi kan. Ketika ternyata nggak sesuai, dikit kemudian turun. Nah, ini saya buy lagi, buy lagi. Nah, ini namanya averaging down. Ini berhasil atau ini bekerja ketika risknya terjaga. Satu kali entry mungkin di 0,1% per entry. Jadi contoh modal di 100 juta, kalau rugi itu contoh di 100.000 contoh. Itu baru ini working ternyata. Kalau saya pakai 1% dikali 4, ini udah 4% jadinya. Jadi lebih cepat. Apalagi kalau ini nambah-nambah terus lotnya. Ini semakin gede resikonya, semakin gede resikonya, semakin apa? Habis modalnya nanti. Kayak gitu.
Oke, dan hasilnya itu kita berharap bakalan balikin nih. Jadi contoh nih, harga ini udah turun banget. Kita berharap ini koreksi dikit aja, udah seneng, gitu kan? Koreksi dikit aja udah. Padahal enggak, ini terus saja turun. Modalnya habis, itu fatal banget. Makanya ketika kita mau trading, kita harus tentuin. Saya mau averaging, berarti resikonya harus kecil. Oh, saya nggak averaging, resikonya berapa? Jadi risk manajemennya harus benar-benar keatur. Karena risk teratur, nanti emosionalnya juga teratur. Nah, ini yang saya bilang tadi, $11.000 loss due to panic, karena panik. Oke, 5 langkah protokolnya. Protokol di sini apa yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk nggak panik. Yang satu, jauhkan tangan. Oke, jangan sentuh apa-apa. Analogi masker oksigen, sama seperti saat pesawat mengalami turbulensi. Anda perlu menggunakan strateginya sama. Fokus pada diri sendiri, jangan terburu-buru kembali ke layar. Oke, fokus ke diri sendiri. Oke, jadi menariknya itu yang saya lihat ya, yang saya study bertahun-tahun ini ya, ketika kita fokus sama tradingan kita di HP, sering banget ngecek, itu kita juga bakalan sering pengen entry atau sering pengen, contoh loss, pengen recover, contoh untung pengen close. Makanya kalau teman-teman itu banyak yang ABC, asal biru close, sering untung dikit close, rugi, dibiarin lama, yaitu karena sering lihat tradingannya, tangannya jangan di di situ aja, jadi udah taruh aja. Ditaruh. Karena apa? Ya kita semakin ngelihat, oh ini floating minus, oh nggak bisa, saya harus untung. Makanya kenapa ketika orang rugi itu semakin dalam, karena sering dilihat. Atau orang untung cepetan di close, orang rugi dibiarin aja biar untung, itu juga gara-garanya sering banget untuk ngelihat tradingannya. Kalau pakai HP mungkin MetaTrader-nya disingkirin, nggak usah lihat HP. Atau kalau pakai PC mungkin PC-nya dimatiin. Jadi ada senggang-senggang waktu tertentu untuk kita trading. Itu penting banget. Kalau enggak, ya itu apa? Karena di sosial media sekarang kan banyak profit gede orang-orang tuh. Ketika orang ngelihat profit gede, kemudian masuk ke trading, sering banget ngelihat trading, sering ngelihat sosial media, sering ngelihat trading, double combo. Yang kedua ada namanya cek trading plan. Kita harus punya trading plan. Di sekolah trading, teman-teman itu, atau kalau nggak bisa masuk aja ke setra.id. Di setra.id ada namanya trading plan. Klik aja di situ. Kemudian masukkan nama kamu, Tama baru mulai, lanjut, kesibukan. Nah, teman-teman bisa isi sendiri di situ. Kemudian bakalan di-generate untuk trading plan yang cocok. Nah, resikonya berapa, lot size-nya berapa, itu bakalan di-generate di situ. Bisa dicoba. Nah, trading plan udah jadi. Cocok apa enggak ya mungkin tinggal di atur-atur sendiri lah. Contoh saya suka averaging mas, berarti resikonya kecilin aja. Saya suka martingale mas, lebih kecilin lagi resikonya. Jangan 0,1% dari modal aja. Jadi contoh modalnya 100 juta, 170 juta contoh. Ini kalau di USD kan jadi 1000 USD tuh, taruh aja di akun sen, berarti jadi 1 juta sen. Ini 10.000. Berarti jadi 1 juta sen. Lotnya berapa? 0,1 aja. 0,01 aja. Oke, 1 juta sen, lotnya 0,01. Kalian mau martingale, monggo. Kalau nggak gitu, jangan. Bahaya. Karena martingale itu setiap entryan itu double. Itu sangat-sangat bahaya. Atau pakai robot, bisa. Untuk trading plan tadi kan udah, tinggal kitanya itu sesuaiin aja. Sesuai. Apakah ini sesuai sama trading plan? Kalau saya mau exit, contoh udah floating minus banyak tuh. Kalau saya rugi, sekarang rugi berapa? Oke, ini udah di area support banyak. Saya nggak mau nambah. Takutnya malah turun secara signifikan. Berarti apa ya? Oke, kalau saya di harga di sini, saya mau close. Kalau ini harga koreksi sedikit aja, saya mau close. Itu juga termasuk exit plan. Saya bisa terima ruginya segini. Ini kesalahan saya mau cut. Daripada saya lebih dalam lagi, nanti mulai lagi bisa jualan lagi. Karena kalau nggak gitu, teman-teman itu panik, modalnya tetap segitu aja, minus terus, bingung. Teman-teman nggak bisa jualan. Jadi mending oke selesai, nanti saya bisa jualan lagi tradingnya. Oke? Dan keputusannya bisa tenang nanti. Setelah losing banyak atau close banyak, tenang dulu, istirahat dulu. Dan teman-teman harus belajar namanya menghitung resiko. Nah, balik lagi, ini risk manajemennya balik lagi. Jadi contoh nih, saya mau rugi berapa? Kuncinya di situ. Jadi contoh 50 juta, saya mau rugi, kalau minus itu minus 500.000, itu berarti 1%-nya. Entah itu teman-teman pakai SL, entah itu manual, monggo. Yang penting teman-teman punya kayak standar resikonya. Saya mau resiko maksimal segini. Mau martingale, mau averaging, nggak apa-apa. Yang penting saya mau kalau rugi segini. Itu lebih masuk. Membangun keputusan yang tepat. Tanya diri Anda, pertimbangkan jika Anda masih akan masuk posisi ini, tidak memiliki posisi sebelumnya. Ini membantu menilai keputusan secara objektif. Nah,
potensi untuk apa ya, sebelum kita entry ada pertanyaan kuat apakah benar atau lagi floating, apa yang saya lakukan kalau saya mau cut, apakah saya bisa nge-cut segini, karena kalau nggak bisa ini bakalan lebih dalam gitu aja. Oke, saya cut sekarang kayak gitu. Oh, ini saya untungnya contoh udah di-cut, bingung, ya udah balik back to nol, benerin money managementnya, karena itu kesalahan teman-teman. Kemudian ada lagi dievaluasi, ini ada apa nih, kenapa kok saya bisa kayak gini nih, kenapa kok saya kok bisa ya, padahal resiko saya biasanya teratur loh, sekarang kok bisa ngawur banget averaging, malah sekarang full margin saya, kenapa ya? Mulai dievaluasi kenapa, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu mulai dicekin lagi. Harus ada pertanyaan tersebut di pikiran Anda dan semuanya bisa didokumentasikan, kenapa. Setelah teman-teman lihat, oh ternyata ini diambil, diperbaiki. Menarik. Hal yang jangan dilakukan, averaging, stop loss, dan pendapat. Averaging boleh, tapi buat orang-orang jangan, karena orang-orang kan pakainya 1%. Kalau averaging bisa, tapi resikonya harus sangat-sangat kecil. Stop loss, jangan pindahkan stop loss, karena ketika stop loss dipindahkan, resikonya bakalan berbeda. Teman-teman pengennya 1%, stop lossnya dipindahkan jadi 2%, jadi nggak make sense, nggak konsisten nanti. Kemudian jangan minta pendapat orang lain. Kadang-kadang itu kita minta pendapat orang, oh ini tuh judi, ini kita jadi down. Udah fokus aja, fokus ke depan. Kita juga ada kompetisi setiap bulannya, totalnya dia dari 120 dan juga pendanaan trader masuk ke setra.id. Thank you.